kita pengen tahu bagaimana strategi untuk spin off, sekarang kita baik media asuransi maupun para peserta webinar ini pengen tahu setelah spin off itu seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu Pak Permana. Silakan Pak, langsung presentasi Pak. Oke, terima kasih Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, tadi ada Pak Asef Hikayat, mudah-mudahan masih ada. Pak Iwan Fasila tadi sudah meninggalkan layar, saya pikir. Pak Muharrem Jalil, Pak teman sahabat saya, Pak ini Ahmad Husna, ini adik kelas saya yang lebih pintar asuransinya duluan. Kemudian Pak Edi Santosa dan pembicara lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana pengalaman spin-off dan rencana apa setelah spin-off yang harus dilakukan sesungguhnya. Tapi sebelumnya mungkin karena teman-teman tadi masih banyak membahas bagaimana implikasi dari peraturan OJK itu sendiri yang mengharuskan spin-off di 2028, mungkin saya akan lebih banyak berbicara pengalaman, ya sedikit mengenai persiapan dan setelahnya kita akan melakukan apa. Mungkin bisa mulai dengan sedikit saya sampaikan mengenai Allianz sendiri, Allianz Syariah. Jadi kita memahami bahwa aturan OJK yang sudah diluncurkan 2014 itu harus disikapi. Jadi kami pun waktu itu dari 2006 berdiri, unit syariah belum punya arah mau kemana. Tapi setelah OJK mengenai pemisahan unit itu, kemudian kami harus menyikapi. Apalagi waktu itu seharusnya di 2024 ini kan. Nah, kemudian dan mungkin buat tips buat teman-teman juga yang akan melakukan spin-off, ini spin-off apalagi kalau perusahaan GV ya, itu bukan hal yang ringan kalau menurut saya. Karena saya pun yang masuk di awal 2023, saya melihat journey-nya dari mulai persiapan spin-off, dari mulai studi kelayakan sampai implementasi rencana spin-off itu waktunya lama ya waktu itu. Mungkin ada beberapa faktor, salah satunya mungkin karena ya kita akan launching spin-off-nya itu mendekati 1 tahun sebelum diharuskannya itu melakukan spin-off. Jadi kita tidak mengexercise aturan yang baru, kita mengikuti rezim aturan yang lama sesungguhnya. Nah, jadi persiapannya cukup lama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lakukan spin-off nanti 2026 dan harusnya Desember kemarin sudah submit ya, menurut saya perlu sedikit akselerasi dalam hal persiapannya, mengingat 2 tahun itu tidak lama tuh. Ya, kami mempersiapkannya bahkan hampir 4 tahun ya dengan details dan karena terutama kalau GP kan ada perizinannya dari grup. Ya, yang penting dari grup sebetulnya bukan hanya sekedar perizinan, tapi komitmen mereka atas itu. Dan grup juga tidak mau melakukan pemberian izin kalau memang kita tidak betul-betul melakukan studi kelayakan yang details mengenai bagaimana positioningnya Allianz Syariah itu ke depannya. Nah, yang paling penting adalah di situ. Kami pun pada saat kita mau lakukan spin-off kan asetnya sudah cukup lumayan besar gitu dan kita sudah sangat qualified. Bahkan pada saat kita spin-off pun kita equity kita sudah 900 miliar, sudah over qualified sesungguhnya. Ya, tapi yang paling penting sesungguhnya ketika akan melakukan spin-off itu adalah pengetahuan bagaimana positioning dari perusahaan tersebut dalam menggarap market syariah ini, ya, dan juga menempatkan syariah dalam unit konvensional secara keseluruhan, komplementarinya ada di mana, ya.
Dan yang berikutnya juga kalau kita mau menyampaikan ke grup, saya tidak yakin ya kalau misalnya perusahaannya sudah lama kecil dan tidak ada traction yang terjadi, kemudian tiba-tiba kita propose untuk melakukan spin-off. Jadi selama ini pertanyaan dari grup akan simpel, selama ini kemana saja? Kenapa ketika di pressure akan melakukan spin-off, tiba-tiba propose untuk spin-off dan kemudian kita datang dengan proyeksi bisnis yang robust, yang agresif. Karena itu agak dilema kalau saya lihat ya. Ketika bisnis projection-nya itu biasa-biasa saja, of course akan sulit mendapatkan approval dari induknya atau dari grupnya kalau GV ya. Tapi ketika kita datang dengan proyeksi yang robust gitu, yang agresif, pertanyaan kedua adalah selama ini kemana saja? Kenapa ketika akan spin-off tiba-tiba bisnisnya akan tumbuh seperti itu? Nah, jadi itu pun harus dikelola ya sehingga kita mendapatkan approval dari grup, dan menurut saya itu salah satu pinpoint yang cukup lama tuh untuk akhirnya bisa menyetujui. Dan untuk itu kami juga melibatkan konsultan untuk bisa secara independen menyampaikan ini baik ke grup maupun juga dalam hubungannya melihat aturan-aturan governance dan aturan OJK-nya itu sendiri. Kemudian 1 tahun kita persiapan tuh setelah kita mendapatkan komitmen dari grup, kita persiapan banyak hal, diantaranya adalah dari sisi SDM, ya kita lakukan rekrutmen, kemudian IT and infrastructure, kemudian pada hari-harinya kita akan melakukan pengalihan portfolio. Nah, hanya memang yang paling kritikal adalah ketika day one kita mau operation itu kan kita harus memastikan ya organ dari perusahaan itu sudah ada ya, dan apakah ada di dalam, ya ada di dalam, tapi memang harus ada kombinasi juga akan dari luar. Nah, ini saya tidak membayangkan kalau kita nanti sama-sama mengejar 2026 day one-nya, maka akan ada chaos juga dari sisi human resource gitu, karena tidak gampang juga ya orang-orang yang mempunyai background strong di asuransi dan dia juga mempunyai komitmen di syariah, biasanya itu juga agak langka gitu ya untuk itu. Nah, jadi ada setahun kita membangun persiapannya secara detail setelah kita mendapatkan grup approval dari grup. Kemudian berpacu dengan ada aturan baru waktu tahun kemarin itu yang diluncurkan oleh OJK, kami akhirnya mendapatkan approval. Jadi beberapa bulan sebelum aturan baru spin-off itu keluar, kita sudah mendapatkan izin dari OJK dengan mengacu kepada aturan yang lama. Jadi alhamdulillah kita rezimnya masih rezim yang lama, tapi sebetulnya dengan rezim yang baru pun kita tidak banyak ada masalah karena kita sudah memenuhi segala aturan yang ada. Hanya mungkin kalau dengan rezim yang baru takutnya nanti ada beberapa hal lain yang harus kita submit gitu, sehingga nanti akan mendelay rencana spin-off yang sudah terjadi. Ya, kemudian kita berhasil melakukan spin-off ya dengan menghadirkan waktu itu, alhamdulillah sampai Pak Wakil Presiden hadir, karena pada saat itu juga kita memang traction-nya sedang bagus gitu, dan kita pada saat kita mau spin off, kita juga sudah berhasil mengembangkan bisnis yang super mikro ya, sehingga customer base kami sudah menjadi 8 juta, dan ini yang menarik dari Pak Wapres, sehingga beliau pun menganjurkan kita adanya melakukan charity berupa asuransi itu sendiri. Maka keluarlah kita luncurkanlah pencanakan gerakan perlindungan asuransi jiwa bagi 10.000 masyarakat Indonesia. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia, dan kita melakukan roadshow di beberapa kota di Indonesia. Nah, sebenarnya sampai pada stage ini pun bagi grup sudah sangat
appreciate. Kenapa? Karena ini satu-satunya perusahaan di grup gitu Allianz yang sampai peresmiannya sampai ke vice president level. So, mereka juga appreciate. Nah, mereka juga menempatkan harapan yang cukup tinggi kepada Allianz Syariah sehingga betul-betul Allianz Syariah secara positioning bisa melengkapi keberadaan Allianz Indonesia. Jadi menurut saya ada 3 hal yang harus dipastikan ya supaya kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang signifikan setelahnya. Yang pertama adalah kita tidak bisa compete dengan induknya. Kita harus betul-betul memposisikan produk-produk kita sebagai complementary daripada produk-produk yang sudah ada di induknya. Ya, yang kedua, yang sangat penting juga dan ini juga disupport oleh OJK adalah dari sisi share service. Ya, tidak mungkin perusahaan baru, entity baru bisa langsung lengkap secara organ di organisasi, ya, dan karena itu akan sangat mahal. Satu sangat mahal, yang kedua kesulitan juga kita mendapatkan resources. Yang ketiga adalah quality-nya juga kita belum tentu sama dengan quality dari induknya. Maka share service menurut saya ini salah satu kunci untuk bisa memastikan jalannya bisnis organisasi itu bisa langsung selevel dengan induknya. Kenapa? Karena back end-nya harusnya merupakan sesuatu yang berbeda. Ya, saya appreciate OJK karena adanya keharusan dari induknya melakukan share service kepada anaknya. Dan walaupun itu nanti akan ada time limit, tapi setidaknya ketika setup pertama itu memastikan bahwa anaknya itu bisa ada pada posisi yang sama dengan induknya, baik dari sisi service quality maupun dari aturan, dari resiko manajemen risiko dan lain-lainnya. Menurut saya itu sangat penting ya, karena dengan cara seperti itulah maka kita bisa langsung bisa bisnisnya bisa dengan tumbuh. Ya, yang pertama tadi ada positioning dengan induknya bahwa bisnisnya itu bisa komplement dengan induknya. Kalau bisnisnya bisa komplementari dengan induknya, makanya kita bisa menggunakan sales channel yang dimiliki induknya secara semua. Dan menurut saya ini juga salah satu kekuatan yang bisa dibangun dari day one perusahaan asuransi syariah itu berdiri. Kalau kita bisa meleverage ya semua sales channel induknya, bisa meleverage dengan share service dari semua infrastruktur induknya, IT, resources maupun beberapa polisinya, menurut saya ini kekuatan yang bisa menyebabkan perusahaan itu bisa langsung berdiri dan berlari. Dan yang ketiga menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah target market daripada perusahaan yang baru berdiri itu bisa menambah additional bisnis kepada grup secara overall. Ya, dengan adanya misalnya kita akan fokus on Islamic ecosystem sebagai tambahan atau community segmen sebagai tambahan, maka itu juga akan melengkapi keberadaan induknya sehingga secara overall itu ada added value yang terjadi sejak day one operation daripada perusahaan itu sendiri dan tidak akan ada terjadi pengalaman saya di perbankan sebelumnya. Friksi itu akan banyak terjadi ketika akhirnya tarik-tarikan untuk target market nasabah yang sama. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau kita udah definisikan di depan, ya, secara internal positioningnya seperti apa, yang kedua sales service-nya seperti apa, kemudian ada additional target market yang terjadi akibat spin-off ini, maka bisnisnya bisa langsung tumbuh dan tidak ada gangguan. Next misalnya, alhamdulillah kita di tahun pertama kemarin dari mulai persiapan sampai akhir tahun kemarin dan kita maintain insya Allah dari tahun depan adalah kita langsung melejit menjadi market leader secara APA. Ya, nah hal yang seperti ini yang sebenarnya yang bisa meyakinkan grup untuk mereka komit kepada syariah bisnis. Kalau memang kita bisa membuktikan secara pertumbuhannya juga naik secara signifikan,
ya, dan juga terjadi adanya additional bisnis yang terjadi. Ya, secara market share pun kita alhamdulillah market share-nya 21,8% sebagai market leader pada saat ini. So dengan adanya tiga hal tadi dan kita buktikan dengan performance itu yang menyebabkan satisfactory daripada induknya. Nah, jadi challenge untuk siapapun yang akan melakukan spin-off is satu hal kita bisa lakukan walaupun dengan segala macam keribetannya akan bisa kita lakukan spin-off. Tapi setelah spin-off kita memang mau apa? Nah, itu hanya bisa kita lakukan sebelum spin-off kita definisikan dulu ya antara kita dan induknya akan di mana, kita akan di mana. Induknya akan share secara sales channels-nya sampai level apa, kemudian kita akan ada additional bisnis yang akan kita generate dari ke spin-off-an kitanya itu apa. Kalau itu sudah terjadi dan itu harus kita lakukan sebelum kita melakukan spin-off. Karena kalau spin-off baru mikir kita mau kemana, menurut saya itu nanti kita bisa menyesal gitu kenapa kita spin off karena beban biayanya akan tiba-tiba naik karena ada tambahan human resource, tambahan infrastruktur dan sebagainya. Jadi definisi setelah spin off kita mau apa, menurut saya bukan setelah spin off kita mau apa, tapi sebelum spin off kita rencanakan kita mau apa sih. Kalau kita sudah confirm, agree dengan induknya, karena spin off itu hanya bisa akan terjadi kalau dapat dukungan dari induknya. Dan induknya itu hanya bisa menyetujui harusnya kalau kita jelas akan ada significant bisnis incremental yang terjadi atas spin-off-nya itu. Ya, karena spin-off itu butuh size sehingga kita cukup punya muscle untuk melakukan presentasi. Spin-off itu butuh infrastruktur dan itu ada dari induknya. Spin-off itu butuh resources, ada dari syariahnya sendiri, ada dari induknya kita lakukan share service, ya, dan seterusnya. So jadi pertanyaan saya buat saya setelah spin-off mau apa itu terlambat. Harusnya sebelum spin-off kita mau apa. Setelah kita firm, agree, dan baru spin-off-nya yang terjadi diluncurkan saja. Setelah itu udah langsung jalan. Ya, jadi menurut saya itu penting mendefinisikan ya sebelum spin-off kita mau apa, kemudian dapat approval, sehingga setelah spin-off itu kita tinggal jalankan saja apa-apa yang sudah disetujui oleh induknya. Atas makanya the visibility study itu sangat penting ya untuk bisa memastikan bahwa setelah spin-off kita akan baik-baik saja, bahkan akan bisa membantu induknya untuk tumbuh dan induknya untuk mendapatkan market share secara grup di Indonesia setidaknya kalau itu GV. Nah, aspirasi kita tentunya tahun ini kita ingin segera mencapai 1 triliun, kemudian kita ingin double customer base. Untuk kalian sekalian itu aspirasi yang selalu kita jual karena buat perusahaan asuransi sangat penting untuk kita punya customer base yang cukup signifikan. Ini yang kita jual dan alhamdulillah kita sudah buktikan sehingga kehadiran asalnya kontribusi dari syariah itu sebelum spin off itu dari mulai 10 kemudian berangkat sampai 19 dan alhamdulillah kemarin kita sampai 25% kontribusi kepada grup Allianz Life Indonesia. So jadi seperti itulah yang sebetulnya diharapkan dari grup sehingga biaya yang dikeluarkan karena tidak murah itu terpenuhi dengan meningkatnya kontribusi dan size of business yang diberikan secara keseluruhan. Itu mungkin Mas Edi yang saya bisa share ya pengalaman kami sebelum dan setelah kita melakukan spin-off. Ya alhamdulillah sejauh ini kita masih on the right track dan kita ingin memastikan bahwa bisnis ini bisa sustainable sampai ke depan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Permana. Ya. Itu kan kondisinya kemarin ya Pak. Nah sekarang kan dengan POJK 23 ini ada ekuitas minimum. Sekarang sih Allianz Life Syariah udah lolos gitu. Tadi seperti Bapak katakan sebelum spin off pun sebenarnya udah aman gitu.
Ya Tapi kalau kita betul. bicara bicara yang akan datang, Pak, 2028 proyeksinya ekuitasnya berapa ya, Pak? Bicara mengenai ekuitas ya Pak Edi, kalau menurut saya itu akan align dengan pertumbuhan bisnis pada saatnya nanti. Ya, jadi kalau ekuitas sekarang sudah lebih dari cukup untuk sampai 2028 karena kita udah ada di 932 miliar saat ini. Hmm. So jadi kita akan dengan serta-merta eh, karena ekuitas kan bicara nanti ROI-nya seperti apa. Kita harus Ya. memberikan uh, setiap rupiah modal yang mereka berikan dari induknya ke ke syariah itu bisa diberikan return yang optimal. So, jadi karena kita sudah tidak ada isu lagi dengan ekuitas ya, karena kita sudah 932 miliar saat ini, menurut saya ke depannya kita akan gradually, mungkin kita akan bisa tambah lebih banyak lagi di 2028 ketika bisnis kita akan bertumbuh. Kira-kira kita akan pertumbuhan CAGR-nya itu dengan 14% pertumbuhan setahun itu masih akan cukup ya untuk ekuitas sampai 2028. Tapi pada saat nanti, of course, nanti kita akan lakukan penambahan sesuai dengan perkembangannya pada saat itu. Gitu Mas Edi. Penasaran siapa? Dengan skala bisnis sudah segede gitu kan? Ini sudah ada yang nawarin belum, Pak? Pengalihan bisnis ke aliran syariah, Pak? Kan kata kata Pak Pak Ogi juga kan Ya, 10 yang menyerah gitu kan. ada sih Pak, sudah ada, cuma nanti kan tadi seperti apa disampaikan, siapa tadi Pak, ada pembicara sebelumnya kan em, eh, harus ada nanti kesamaan apa kesamaan perspektif atas pernikahan itu, karena kan nilai atau harga dari satu portfolio itu kan tergantung dari dua belah pihak, ya Betul, mungkin dari sisi risk appetite kitanya masuk apa enggak ya. Karena betul. menurut saya yang paling penting ketika kita akan mengakuisisi satu portfolio, Mhm. apakah selama ini ya target market dari calon partnersnya kita itu yang akan menjual itu ada bermain di segmen yang sama atau tidak, ya. Kemudian kita nanti bicara bagaimana persistensinya, berapa lama dan sebagainya, banyak faktor kalau menurut saya. Tetapi kita akan terbuka untuk itu, Mas Edi, karena saya tahu bahwa OJK juga mengeluarkan aturan ini dalam rangka melakukan konsolidasi pasar asuransi termasuk asuransi syariah kan. Tentunya kita Iya. harus mendukung semangat OJK supaya memang kita memang tidak terlalu banyak tapi sehat dan besar nantinya, sehingga tidak ada nanti satu ketika ada distraksi di industri asuransi gara-gara misalnya apa satu dua asuransinya tidak risk manajemennya terganggu karena secara skala juga memang sangat fragile gitu ya. So jadi kan di industri keuangan itu size matters gitu ya, karena dari size itulah kita bisa lebih membangun manajemen resikonya lebih prudence ya, customer base-nya karena banyak dan sebagainya. So jadi menurut saya yang pertama kita akan open atas itu, Mas Edi, kita akan support OJK karena OJK juga mengharapkan nanti beberapa asuransi yang size-nya cukup dan ekuitasnya cukup kuat untuk bisa membantu menyelesaikan apabila ada beberapa perusahaan yang tidak akhirnya memutuskan tidak lanjut dengan spin off gitu ya. Of course kita akan terbuka untuk itu, tapi nanti kita juga akan datang dengan satu kriteria risk appetite dan berbagai hal yang supaya juga tidak mengganggu portfolio yang sudah ada kan Mas Edi kan, supaya tidak mengganggu. Nah kita akan pilih nanti siapa yang paling fit dengan risk appetite-nya dari Allianz. Gitu Mas Dan Edi. itu prosesnya juga perlu waktu ya, Pak, untuk Pasti mencocokkan itu ya. menurut saya. Pasti Hmm. menurut saya akan cukup waktu. Jadi memang kalau yang tidak sudah confirm tidak berniat untuk melanjutkan ke spin-off, memang harus dari sekarang untuk mencari untuk mengalihkan ke pasangannya ya, sehingga nanti akan jadi win-win, akan sehat keduanya gitu.